Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bu Parmi ya. Saya akan sampaikan resep berikut yang saya terima di apotek saya. Jadi ada resep resipe Captopril miligram 5, 2 dd sekitar 2 dd 1, protoni 5 tahun. Ini membuat saya kaget juga. Captopril kan obat hipertensi. Kok dikasihkan anak kecil 5 tahun ya? Apa anak kecil 5 tahun itu bisa hipertensi gitu. Kemudian saya meminta karyawan saya untuk menemui dokternya, bertanya, ada apa dokter kok anak kecil 5 tahun dikasih Captopril? Dokter bilang proteinuria. Proteinuria berarti ada protein dalam urin. Ada protein dalam urin. Kalau kita katakan ada protein dalam urin, berarti ini masalah ekskresi ya, masalah ekskresi. Kita lihat yuk. Ada protein dalam urin ternyata, karena pertanyaannya nggak boleh po protein dalam urin, nggak boleh, urin nggak boleh ada proteinnya po. Ternyata ada ada tulisan di Kimet 1 ini ya, protein dalam urin. Protein dalam urin ini saudara lihat nanti di Kimet 1 ya. Ini protein dalam urin boleh enggak? Protein itu apa toh? Dalam urin boleh enggak protein? Jadi saya kira nanti dilihat di Kimet 1 protein dalam urin. Protein Kimet 1 dilihat ya. Kimet 1 pernyataannya Kimet 1 halaman 40 di bawah cerita difusi aktif melalui pori. Di bawah cerita difusi aktif melalui pori. Kita lihat ya, pori. Terus dengan pori. Kalau bicara dengan pori, saya punya 2 informasi mengenai pori. Yang pertama, pori membran sel biologis biasa. Pori membran sel biologis biasa. Ada namanya. Yang kedua, pori membran sel glomerulus kapsula boman ginjal. Glomerulus kapsula boman ginjal. Ginjal, ada kata ginjal. Karena ini masalah protein ada dalam urin, maka ini masalah ekskresi, maka saya larikan ke sini. Nggak boleh po protein dalam urin. Ternyata ada cerita di halaman 40 Kimet 1. Sel glomerulus, nanti saudara baca ya. Sel glomerulus kapsula boman ginjal mempunyai membran karakteristik dengan pori yang lebih besar dibanding pori membran sel biologis lain. Porinya dapat dilewati oleh molekul obat dengan garis tengah. Nah, kalau pori membran sel glomerulus ini bisa dilewati molekul dengan porinya dapat dilewati oleh molekul obat dengan garis tengah. Jadi yang glomerulus kapsula boman punya pori ya. Ini yang glomerulus kapsula boman punya pori, bisa dilewati obat dengan diameter kurang lebih 40 Armstrong dan protein sampai BM 5.000 ya. Jadi kalau pori yang membran sel biasa kan hanya punya diameter 4 Armstrong.
Ini yang biologis biasa punya membran 4 diameter 4 Armstrong, 4 Armstrong. Kemudian dia punya bisa dilewati oleh molekul-molekul yang hidrofil atau polar, hidrofil. Kemudian dan satu lagi yang hidrofil nggak ada ya, hidrofil itu juga ya. Biologis 4 Armstrong, kemudian diameternya 4 Armstrong, kemudian BM-nya kurang dari 150, jumlah selnya kurang dari 3. Yang poli biasa. Kemudian saya membran sel biologis biasa punya poli 4 Armstrong aja loh. Yang bisa lewat siapa? Karena poli ini berisi senyawa yang hidrofil, maka yang larut yang bisa lewat misalnya senyawa yang polar. Ya. Membran sel biologis berisi cairan yang membran sel biologis berisi cairan yang hidrofil, maka yang bisa lewat adalah senyawa yang polar. Diameternya kurang dari 4 Armstrong, BM-nya kurang dari 5.150, C-nya kurang dari 3. Diameternya 4 Armstrong ya, sekitar kurang lebih sekitar 4 Armstrong ya, 4 Armstrong. Nah, ini membran sel biologis biasa. Kira-kira siapa yang lewat sini? Nanti kita ceritakan di video yang lain ya. Ini kayaknya alkohol ini. Kemudian karena kita bekerja, karena bicara proteinuria, maka saya bicara ekskresi. Mana sih ada keterangan nggak ya di bukunya Pak Siswandono itu? Ada keterangan yang katakan keterangan yang menyatakan bahwa tidak boleh ada protein dalam urin itu loh. Nah, maka saya carikan, ternyata ada kalimat ini di bawah cerita difusi pasif melalui pori. Ya, karena ini difusi pasif melalui pori itu di bawah judul, di bawah subbab ekskresi ya. Kemudian saya lihat di ginjal kan ada sel glomerulus. Ada tulisan ini Pak, sel glomerulus kapsula Bowman ginjal mempunyai pori kurang lebih 40 bisa dilewati oleh molekul obat yang diameternya kurang lebih 40 Armstrong dan protein dengan BM 5000. Masalah bagaimana mengukur diameter molekul kan sudah aku ajarin ya, kayaknya sudah ya. Untuk Mbak, kalau saya lihat, saya ulang lagi. Kalau ikatannya tunggal, nih, itu panjangnya 1,54 Armstrong, ikatan tunggal. Kalau ikatan rangkap 2, 1,36 Armstrong. Kalau ikatan rangkap 3, 1,28 Armstrong. Tentu saja teman-teman bertanya, kok gambarnya sama, kok panjangnya? Nggak apa-apa kan, nggak digambar pun kita tahu bahwa itu ada ya. Jadi, kemudian kalau sekarang, bagaimana kita mengukur yang 40 Armstrong? Silakan, mau dijereng, mau dibentangkan panjang, mau ditekuk-tekuk, yang penting kita tahu bahwa gini loh, seperti kalau alkohol etanol itu, nanti saya terangkan juga ya. Berarti bagaimana mengukur diameter molekul ya, kita lihat apa sih yang ada. Sekarang kita lihat ya, tapi ini patokan ya Mbak ya, patokannya. Kemudian kita lihat, pertanyaannya sekarang, protein itu apa toh? Bisa toh? Protein itu apa toh? Ada nggak protein yang BM-nya 5000? Dan kita lihat lagi, protein adalah hapus ya. Protein adalah rangkaian asam amino. Protein adalah rangkaian asam amino yang residu asam aminonya diganding-gandingkan dengan ikatan peptida. Kalau kita bilang protein, maka kita bandingkan dengan polipeptida. Di kimia organik itu polipeptida, katakan protein. Ada protein, ada polipeptida. Sama-sama rangkaian asam amino ya, yang dihubungkan dengan ikatan peptida. Protein, polipeptida itu di kimia organik ya, terdiri dari 2 sampai 50
asam amino. Berarti di atas asam amino, di atas 50 sudah, ini di kimia organik ya, di kimol. Berarti ini di kimia organik. Berarti kalau gitu di atas 51, di atas 50 sudah protein ya. Proteinnya di atas 51. Di atas 50. Nah, anehnya di buku dinamika obat, ini saudara kalau ada pusakanya dilihat ya, dinamika obat atau gambar insulin aja, dinamika obat, insulin dikatakan suatu polipeptida. Berarti kan di sini ketika saya lihat jumlah asam aminonya terdiri dari 51 asam amino. Nah, jadi tapi ini bingung ya. Kimia organik mengatakan polipeptida itu 2 sampai 50 asam amino terangkai dengan kaitan peptida. Berarti dari 50 sudah protein. Tapi di dinamika obat ada gambar insulin, ada keterangan insulin, suatu polipeptida. Saya lihat asam aminonya 51. Berarti gimana ini? Istilahlah. Nah, saya enggak perpanjang. Kemudian saya lihat sekarang masalahnya ada enggak protein BM 5000? Kalau sekarang kata lihat, protein itu kan itu kan rangkaian asam amino yang bermacam-macam ya, mungkin his, penil, kemudian apalagi itu ya banyak ya. Nah, asam amino kan disingkat dengan 3 huruf ya. Kemudian saudara harus cermati protein mana yang bisa melewati glomerulus kapsula Bowman. Logika saya pakai ya ini Pak. Misalkan ada protein, kalau asam aminonya glisin asam aminonya glisin itu kan asam amino yang paling sederhana, NH2CH RCOOH. Glisin itu rantai sampainya hanya berarti ini BM-nya berapa? Ini 16, ini 14, ini 16, nah 16, ini 14, ini 12 tambah 12 tambah 32, 44, 47. Ini 47 ya, COOH 47 ya, 12 tambah 32, 45 ya. C-nya 12, O-nya 32, 45. Sebenarnya berapa ini? 30 tambah 45. NH2 CHA COOH 12 tambah 32, 44, 45. Berarti ini jumlahnya 475. Nah, sekarang kita lihat ya. Kalau proteinnya terlalu ekstrim misalnya, dia dihuni oleh gli aja gitu ya, gli terus berapa, kira-kira 50 sampai 100 ya, sampai 100 di sini. Berarti kan padahal ini kan nggak pernah ada Mbak. Kalau saya ngambil bahwa karena ada perbedaan ini, saya ambil protein itu dimulai dengan asam amino yang 100, lebih dari 100 atau 101. Kalau asam aminonya semuanya glisin, maka kita akan mendapatkan 101 kali 75. Protein dengan BM 7575. Ini kalau kita memperoleh protein yang paling ekstrim, apa ada? Kalau gli nggak ada Mbak, karena kalau gli aja dengan 101 asam amino kita punya BM 7575, padahal ini nggak ada.
Berarti alias memang benar tidak boleh ada glomerulus kapsula Bowman, tidak boleh dilewati protein. Pak Siswanto ini pintar ini bikin bukunya ini. Kita suruh mikir, suruh mencerna. Apa? Nah, berarti kan kata-kata 5.000 itu nggak mungkin untuk protein. Ya, nggak mungkin ya untuk proteinnya. Sudah lihat itu albumin 68.000 dan sebagainya. Berarti benar ya, yang mengatakan bahwa tidak proteinuria ada protein dalam urin tidak boleh karena itu gangguan. Pernyataan ada di mana? Di Pak Yuswandono di Kimat 1 halaman 40. Dilihat dibaca. Nah, kemudian kita lihat. Berarti nggak boleh ya. Oke, sekarang kita. Berarti sekarang glomerulusnya ada yang jebol loh. Karena bisa dilewati protein yang BM-nya lebih dari 5.000. Nih, kalaupun ada protein yang paling ekstrim ini nggak ada ya. Ini besar lagi. Kalau sampai ada yang ekstrim seperti ini, BM-nya sekian. Berarti kalau ini bisa diketemukan di urin, berarti dia glomerusnya ada yang jebol. Karena ada yang jebol maka harus diperbaiki. Bagiannya gimana? Bagiannya dihentikan sementara proses yang melewati glomerulus. Saya kira ini dulu ya, nanti saya terangkan di putaran yang kedua. Assalamualaikum.